Latar belakang Hita Nadia. Wacana Hita Nadia berawal dari keterlibatan NU dalam politik praktis dan meninggalkan tujuan organisasi. Tuntutan menjadi partai politik era 1950 menjadi sebuah kebutuhan mengingat demokrasi liberal yang dianut pemerintah Soekarno saat itu menghendaki kehadiran partai dan politik begitu terasa. Menyadari hal tersebut, Muktamar ke-19 di Kota Palembang pada 26 April sampai 1 Mei 1952 secara resmi NU memisahkan diri dari Partai Masyumi dan menyatakan berdiri sendiri sebagai partai politik dan Partai Nahdlatul Ulama (PNNU). Dengan jumlahnya yang besar, Partai NU dalam pemilu 1995 menjadi salah satu dari 4 partai besar. PNI 57 kursi, Masyumi 57 kursi, NU 45 kursi, PKI 39 kursi. Wacana awal Hita. Wacana kembali ke Hita 1926 kembali sesuai dengan cita-cita awal organisasi didirikan pertama kali mengemukakan dalam Muktamar NU kedua-dua di Jakarta pada Desember 1959. Pada saat itu juru bicara PSCNU Mojokerto Kyai Haji Ahyad Halimi menyatakan bahwa peran partai politik NU telah hilang dan beralih pada perseorangan. Pemikiran serupa kembali muncul dalam Muktamar NU ke-25 di Surabaya tahun 1971. Wacana kembali ke kita muncul dari Rais A'am Kyai Haji Wahab Hasbullah. Dirumuskan NU sebagai jamiah mengurusi beberapa persoalan antara lain keagamaan, pendidikan, dan sosial kemasyarakatan. Akan tetapi pada akhirnya gagasan tersebut kalah oleh arus besar. Kandasnya gagasan kembali ke kita sejak awal diwacanakan sampai pada kurun waktu tertentu disebabkan oleh satu. Yang pertama, gagasan itu semata-mata dilandasi dalam politik NU yang pada akhirnya hanya menjadi alat kepentingan politik pribadi para elit. Kedua, konsep kembali ke Hita belum terumuskan secara jelas kecuali dalam pengertian. Perumusan secara lebih jelas tentang konsep kembali ke hitam baru dilakukan menjelang Muktamar NU ke-26 di Semarang tahun 1979. Merenungi perjalanan politik NU yang begitu dinamis menjadikan ulama dari Jawa Timur, Kyai Haji Mahrus Ali berpendapat bahwa telah terjadi kerusakan batin. Para tokohnya dianggap terlalu cinta kekuasaan dan kedudukan, hubur riyasah wa hubul ja'ah. Terbentuknya tim 7 generasi baru NU yang didominasi para tokoh intelektual. Gagasan jalan tengah beserta netralitas yang mereka miliki menjadikan gagasan mereka lebih objektif dan relatif mudah diterima semua kalangan NU, antara lain Abdurrahman Wahid, Fahmi Saifuddin, Said Bundairi, Rozi Munir, Abdullah Syarwani, dan Slamet Effendi Yusuf. Gagasan kembali ke kita 1926 yang mereka ajukan sebagaimana para ulama, namun gagasan mereka ditopang dengan pondasi dan rancang bangun yang lebih kokoh tahun 1974. Generasi baru NU melakukan perubahan dalam tubuh NU sampai pada tahun 1976. Mereka berusaha melakukan pemetaan ide-ide pembaharuan di kalangan pengurus ulama dan tokoh-tokoh muda Nahdiyah, sehingga tahun 1976 ide-ide itu mulai ditetapkan melalui lembaga-lembaga di bawah NU.
Dalam program dasar pengembangan 5 tahun sebagai hasil dari Muktamar, diuraikan tujuan sebagai berikut. 1. Menghayati makna seruan kembali ke jiwa 1926. 2. Mematahkan upaya intern untuk memenuhi seruan kita 1926. 3. Memantapkan cakupan partisipasi NU secara lebih nyata dan pembangunan bangsa. Pada bulan Mei 1983, menyelenggarakan pertemuan para tokoh muda NU yang kemudian dikenal dengan Majelis 24. Tujuan diselenggarakannya majelis ini adalah melakukan refleksi terhadap NU. Dengan kesepakatan penting tersebut terbentuknya tim 7. Tim ini terdiri dari 7 anggota, antara lain Kiai Haji Abdurrahman Wahid sebagai ketua, HM Samroni sebagai wakil ketua, Said Budairi sebagai sekretaris, Haji Wahbub Jubaidi, Fahmi Saifuddin, Daniel Tanjung, dan Ahmad Bagja sebagai anggotanya. Muktamar Situbondo 1984. Upaya kembali ke Khitan Nadia semakin mantap dalam pelaksanaan Muktamar NU di Semarang tahun 1979. Terdapat 2 isu utama yang mengemukakan saat itu adalah kembali ke kita dan penerimaan Pancasila sebagai satu-satunya asas organisasi sampai kemudian disepakati dalam Musyawarah Nasional atau disebut Munas Alim Ulama di Situbondo tahun 1938. Babak selanjutnya adalah Muktamar NU Situbondo berlangsung mulai tanggal 8 sampai 12 Desember 1984. NU memutuskan secara tegas dan menghasilkan beberapa keputusan antara lain: 1. Penerimaan Pancasila sebagai asas tunggal atau landasan dasar Nahdlatul Ulama. 2. Pemulihan kepemimpinan ulama dengan menegaskan supremasi Suriah atas Tanfiziyah dalam suatu hukum. 3. Penarikan diri dari politik praktis dengan cara melarang pengurus NU secara bersamaan memegang kepengurusan di dalam partai politik. 4. Memilih pengurus baru dengan usulan program baru yang lebih menekankan pada bidang-bidang non-politik. Tujuan kita Nadia. Tujuan utama dari kita NU 1926 dirumuskan dalam naskah Hikmah NU Hasan Muktamar ke-27. Tertulis landasan berpikir, sikap, dan bertindak warga NU yang harus dicerminkan dalam tingkah laku, perorangan maupun organisasi serta dalam setiap proses pengambilan putusan. Meski terdapat butir yang bertujuan merespon masalah situasional, namun tujuan utama kita NU 1926 adalah memberikan garis-garis pedoman kepada warga Nahdlin, terutama pada pengurus, pimpinan, dan kader Islam menjalankan roda. Dinamika implementasi Khitoh Nadiah. Gagasan kembali ke Fitriyah 1926 muncul pada 1959 dan semakin menguat pada Muktamar NU ke-25 di Surabaya tahun 1971. Upaya ini semakin terasa pada Muktamar NU di Semarang tahun 1979, di mana muncul 2 isu utama, yaitu kembali ke kita 1926 dan penerimaan Pancasila sebagai satu-satunya asas organisasi. Perubahan tahanan kehidupan berbangsa dan bernegara terjadi pada 1998. Pemerintah Orde Baru yang otoriter digantikan dengan pemerintah yang lebih demokratis yang dikenal dengan Orde Reformasi. Perubahan ini juga harus diwarnai konflik berdarah antara mahasiswa dengan militer yang mengakibatkan jatuhnya korban. Rais Am PBNU Kiai Haji Sahal Mahfud menegaskan kembali agar NU tetap komitmen dengan khitohnya untuk tidak berpolitik praktis. Dalam rapat pleno PBNU di Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta tahun 2019, Rais Am PBNU Kiai Haji Sahal Mahfud menegaskan kembali agar NU tetap berkomitmen dengan khitohnya untuk tidak berpolitik praktis. Oleh sebab itulah di PBNU tidak ada lembaga lajnah siasa atau politik. Wassalamualaikum bro.